Halo semua, balik lagi di sini sama aku Putri Marcelina. Hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang kayaknya udah jadi makanan sehari-hari kita di media sosial, yaitu hoax. Tapi kita nggak akan lihat ini cuma sebagai berita bohong biasa. Coba kita pandang hoax sebagai suatu penyakit sosial yang punya anatomi dan cara kerja sendiri. Coba diingat-ingat, pernah gak sih kamu ngerasa cemas, kesal, atau malah takut gara-gara suatu informasi yang ujung-ujungnya ternyata bohong? Pertanyaannya, kenapa ya hoax itu punya kekuatan yang dahsyat banget buat mengacak-acak perasaan dan bahkan kehidupan kita semua? Nah, untuk benar-benar paham, kita perlu geser sedikit cara pandang kita. Jadi, untuk sementara, lupakan istilah berita palsu. Anggap aja hoax itu semacam patologi sosial. Betul, sebuah penyakit di tengah masyarakat yang gejalanya bisa kita kenali. Dan yang paling penting, bisa kita temukan obatnya. Oke, layaknya dokter yang memeriksa pasien, langkah pertama kita harus diagnosa dulu. Sebelum kita ngobrolin soal penyembuhan, kita harus paham betul separah apa sih kerusakan yang ditimbulkan penyakit ini di dalam tubuh masyarakat kita. Jadi, apa aja gejalanya? Ada 4 tanda kritis yang bikin hoax itu bahaya banget. Pertama, udah jelas, hoax itu melanggar nilai kejujuran yang kita pegang bareng-bareng. Kedua, dampaknya itu keroyokan, bukan cuma ke 1-2 orang. Bayangin aja, satu hoax soal kesehatan bisa bikin satu kota panik. Ketiga, hoax itu emang sengaja dirancang untuk bikin kita resah, cemas, dan takut. Dan yang paling ngeri, kita dibiarkan, ini bisa pemicu konflik dan memecah belah kita. Ini benar-benar kayak checklist buat kesehatan sosial kita loh. Baik, diagnosanya udah dapat. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya virus informasi ini bisa menyebar secepat kilat? Kondisi apa sih yang bikin masyarakat kita ini jadi lahan subur buat penularannya? Ternyata ada 3 akar penyebab utama. Dari sisi budaya, kita ini akan maunya serba cepat, dapat info, langsung share, verifikasi nanti-nanti. Ternyata ada 3 akar penyebab utamanya. Dari sisi budaya, kita ini kan maunya serba cepat, dapat info langsung share, verifikasinya nanti-nanti. Terus dari sisi sosial, kadang kita agak apatis dan kontrol sosial di lingkungan kita melemah. Jadi hoax bisa lebih bebas. Dan terakhir, yang gak kalah penting, dari sisi psikologis, waktu kita lagi stres terus dari sisi sosial, kadang kita agak apatis dan terus dari sisi sosial kadang kita agak apatis dan kontrol sosial di lingkungan kita melemah. Jadi hoax bisa lebih bebas. Dan terakhir, yang gak kalah penting, dari sisi psikologis, waktu kita lagi stres atau emosi, kita cenderung lebih gampang percaya sama berita yang seolah-olah membenarkan perasaan negatif kita. Coba bayangin sistem imun masyarakat kita lagi drop. Nah, kondisi kayak gitu tuh ada istilahnya, yaitu disorganisasi sosial. Maksudnya, saat kontrol dan nilai-nilai bersama di sebuah komunitas mulai kendor, penyakit kayak hoax ini jadi gampang banget masuk, menginfeksi dan menyebar luas kemana-mana. Oke, kita udah tahu diagnosisnya, udah paham juga cara penyebarannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu resep penyembuhannya. Kabar baiknya adalah ilmu komunikasi itu menawarkan beberapa strategi jitu buat ngebangun kekebalan atau imunitas informasi kita terhadap serangan hoax.
Ini dia resep lengkapnya. Bisa dibilang ini vaksin sosial kita. Yang paling fundamental tentu saja literasi media dan kesadaran kritis. Lalu kita juga perlu jurus komunikasi persuasif untuk mengajak orang lain berubah. Kita juga harus bisa menganalisis cara media membingkai sebuah berita. Dan terakhir tentu saja perlu ada kampanye edukasi publik yang terus-menerus dan masif. Ayo. Makasih ya, Mas. Seriously. Dan terakhir tentu saja perlu ada kampanye edukasi publik yang terus-menerus dan masif. Kalau ditarik benang merah dan semua resep tadi, intinya tuh cuma satu. Kemampuan kita untuk menganalisis. Kalau ditarik benang merah tadi, dan terakhir tentu saja perlu ada kampanye edukasi publik yang terus-menerus dan masif. Kalau ditarik benang merah dari semua resep tadi, intinya tuh cuma satu. Kemampuan kita untuk menganalisis realitas secara kritis. Jadi kita nggak lagi cuma jadi penerima informasi yang pasif. Kita harus jadi aktif bertanya, membandingkan, dan yang paling penting berpikir dulu sebelum percaya. Apalagi sebelum menekan tombol share. Pada akhirnya, membangun imunitas informasi ini bukan cuma tugas pemerintah atau media. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai suatu komunitas. Jadi, setelah pembahasannya kita hari ini, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk memperkuat imunitas diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari penyakit hoax? Jawab di komentar ya.